Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah komputer bisnis yang terdiri dari 4 orang. Saya Roy Jordi, ada Faradila, Nirwan, dan Agnesia Pagiding. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang database relasional dalam bisnis. Mari kita ketahui apa itu database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database juga merupakan representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database relasional. Database relasional adalah suatu model database yang disajikan dalam bentuk tabel. Database relasional ini juga merupakan jenis database management system atau DBMS yang terbaru yang memberikan gambaran atau bagan skema yang menjelaskan tentang hubungan antar tabel bisa dilakukan dalam sebuah database. Jenis-jenis database relasional. Jenis database relasional ini merupakan jenis database yang paling sederhana dengan menggunakan struktur database 2 dimensi. Secara umum, ada 3 jenis database relasional, yaitu pertama one-to-one, kedua one-to-many, ketiga many-to-many. Pada sub pokok pembahasan presentasi materi kelompok kami, ada 3 yang akan perlu kita bahas. Pertama, database produk, kedua database pelanggan, ketiga database penjualan. Mari kita bahas satu persatu. Database produk adalah sekumpulan informasi yang didapatkan dari produk itu sendiri. Database produk biasanya terdiri atas informasi seperti harga produk, nama produk, dan identitas produk. Database produk digunakan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data produk masuk ataupun keluar sehingga lebih tepat dan efisien. Selanjutnya, database pelanggan. Database pelanggan adalah sekumpulan informasi tentang pelanggan yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan, penjualan produk atau jasa, dan memelihara hubungan pelanggan. Database pelanggan biasanya berisikan semua nama pelanggan, alamat, riwayat, transaksi, dan bahkan data demografis dan psikografis atau seperti kegiatan, minat, dan pendapat. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dapat menentukan peringkat pelanggannya menurut pembelian terakhir, frekuensi, dan nilai moneter seperti resensi, monetary value, dan frekuensi, serta hanya mengirimkan penawaran kepada pelanggan yang memiliki nilai transaksi tinggi. Dan yang terakhir, database penjualan. Database penjualan adalah sekumpulan informasi terhadap penjualan dan sebuah program yang akan membantu dalam transaksi penjualan. Database penjualan secara umum memiliki 5 tabel, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tabel barang. Pada tabel ini berisi data-data yang dijual, informasi yang disimpan berupa nama barang, harga, dan stok. Kedua, tabel supplier. Pada tabel ini menyimpan data-data yang terkait dengan supplier sebagai penyuplai barang. Yang ketiga, ada tabel pembeli. Menyimpan data terkait pembeli yang melakukan pembelian di aplikasi. Yang keempat, tabel transaksi. Menyimpan informasi detail transaksi yang dilakukan, misalnya kapan transaksi dilakukan, siapa yang melakukan transaksi, dan barang apa yang dibeli. Dan yang terakhir, tabel pembayaran. Pada tabel ini menyimpan data terkait pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Nah,
Itulah beberapa hasil presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.